Hong Kong. Dengan gemerlapnya, dikatakan salah satu negara terkaya di Asia, masuk dalam deretan termahal nomor 14 dunia versi survei Economist Intelligence Unit tahun 2013, terdapat lebih dari 1.223 pencakar langit menjulang, dan gerai Louis Vuitton, yang lebih banyak dari Paris. Dengan demikian, pastinya tidak terbayang sedikitpun adanya kemelaratan di sana. Namun faktanya jauh berbalik dengan apa yang dibayangkan. Bagi para kaum miliuner, tempat tinggal bagi mereka adalah rumah besar dan mewah pastinya, dan dibuat menghadap ke Victoria Peak. Tapi tidak bagi orang-orang hidup serba kekurangan, rumah yang mereka tempati bukanlah rumah yang semestinya. Rumah mereka bisa berarti sebuah kandang. Di kawasan itu, puluhan ribu kandang semacam itu ditumpuk-tumpuk. Masing-masing berukuran 1,8 x 0,7 meter, untuk penghuni dan segala harta benda milik mereka. Bantal, baju, panci, alat makan, atau apapun segala macam peralatan lainnya. Sumpek, sempit, kotor sudah pasti, juga jauh dari kata aman apalagi nyaman. Meski demikian, tidak ada lagi yang dapat mereka lakukan, tidak punya pilihan, mereka harus tinggal dan bertahan hidup di sana. Kandang-kandang tersebut dibangun pada tahun 1950-an. Dari sejarahnya, rumah-rumah kandang dibuat pada tahun 1950, untuk menampung para bujangan yang datang dari daratan Cina. Kini jumlahnya makin berkurang, digeser bilik apartemen, yang bahkan jauh lebih kecil dari rumah petak di Jakarta, untuk dihuni oleh satu keluarga. Dikatakan lebih dari 100.000 orang di bekas koloni Inggris itu yang tinggal di tempat yang jauh dari layak. Demikian diungkap kelompok kesejahteraan sosial, Society for Community Organization. Kategori tak layak itu, selain kandang, juga termasuk apartemen yang disekat menjadi beberapa bagian, atau yang disesaki dengan kotak-kotak kayu tempat tinggal seukuran peti mati, juga kompartemen yang digantung di atap. Ini adalah konsekuensi dari mahalnya harga perumahan di Hong Kong yang terus meroket dan tak terjangkau. Membuat rakyat marah atas krisis yang tak kunjung mendapat jalan keluar. Bagaimana tidak, harga rumah naik 23% dalam 10 bulan pertama tahun 2012. Atau 2 kali lipat dibanding tahun 2008 lalu, selama krisis keuangan global. Uang yang mengalir dari daratan Cina, dan investor luar negeri yang menginginkan untung besar dari sektor perumahan, makin memperparah kondisi. Sama seperti Indonesia, Hong Kong juga terkenal memiliki populasi manusia yang tinggi namun dengan lahan yang terbatas. Sekitar 200.000 orang di Hong Kong tidak memiliki tempat tinggal jadi harus menyewa apartemen. Sayangnya, apartemen juga memiliki harga sewa yang tinggi dengan alasan keterbatasan lahan. Apartemen sewa di San bisa senilai 4 juta rupiah per bulan namun hanya berukuran kurang dari 8 meter persegi. Warga di sana menceritakan pada South China Morning Post, bahwa dia takut pulang setelah bekerja. Dia juga mengatakan hal yang paling sulit tentang hidup di sini adalah tidak bisa menghirup udara segar. Sulit untuk bernafas di ruangan sekecil itu, inilah kehidupan warga Hong Kong dalam apartemen sempit. Ini lebih baik jika dibandingkan dengan yang hidup di rumah-rumah kandang. Mungkin potret ini akan membuat kita bersyukur dengan kehidupan kita saat ini. Kamar ini hanya cukup diisi dengan kasur kecil serta lemari kecil saja. Pakaian-pakaian pun dibiarkan bergantung, tidak ada cukup ruang untuk orang masuk ke dalam kamar ini lagi. Ini merupakan pemukiman kumuh yang berada di Sham Shui Po. Di tempat ini, warga hanya bisa tinggal di kamar seukuran peti mati. Karena sangat terbatasnya ruang, toilet dan dapur pun terletak di ruangan yang sama. Tidak ada penyekat di antara dua ruangan ini. Sementara rak untuk peralatan makan diletakkan di atas tempat tidur. Untuk pasangan yang memiliki anak, menggunakan tempat tidur tingkat menjadi keharusan. Alasannya karena bisa menghemat ruang. Walaupun sempit, namun 3 orang rela hidup dalam satu kamar yang sama.
Tempat tidur tingkat 3 menjadi tempat mereka tidur. Sedangkan untuk makan, mereka berbagi ruang kecil yang sudah dipadati berbagai macam barang dalam ruangan yang juga berfungsi sebagai dapur. Anda dapat mendukung channel kami dengan cara like, tekan tombol subscribe, dan share ke seluruh media sosial Anda ataupun ke grup keluarga Anda bila perlu, dan tinggalkan komentar positif untuk kami. Atas segala kekurangan dari kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.